Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman level 6 yang Bapak sayangi, jumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema ketiga, pembelajaran 3 dan 4. Masih subtema 3 ya, terakhir ya. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillah teman-teman, kita akan belajar yang pertama, menjelaskan penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga, menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan raya. Dan yang terakhir, membuat kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Sekarang mari kita lihat di halaman pertama, di halaman 90 ya, 90 pembelajaran pertama ketiga ini ya, di halaman 90. Begitu banyak penemuan yang diciptakan dan bermanfaat bagi manusia. Salah satunya lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang ada biasa di persimpangan jalan mengendalikan arus lalu lintas, tempat penyeberangan pejalan kaki dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu tersebut menandakan waktu kendaraan apakah harus berhenti, berjalan, atau bergantian ya dari berbagai arah. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Penemunya adalah Gareth Augustus Morgan ya, Gareth Augustus Morgan, warga negara Amerika Serikat. Lampu lalu lintas tersebut ada 3 warna. Warna merah, warna kuning, dan hijau. Semuanya tahu ya, warna merah berhenti, kuning hati-hati, dan hijau siap-siap berjalan dengan hati-hati. Di negara tertentu corak warna merah ini bisa berwarna jingga, dan lampu hijau mengandung ada beberapa yang berwarna biru ya. Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak dapat membedakan warna merah dan hijau alias buta warna bisa mengerti ya. Nah, jika penemuan lampu lalu lintas tidak terjadi hingga hari ini, apa saran yang dapat kamu berikan ya? Kira-kira apa? Nah, sangat pentingnya penemuan ini ya, sampai sekarang masih terasa biar jalanan di jalan raya tidak semrawut dan macet ya. Terlebih lagi di kota Bekasi ini ada beberapa persimpangan atau perempatan jalan yang tidak berfungsi lampu lalu lintasnya ya. Lampu lalu lintas ini yang dijalankan dengan listrik pertama kali dioperasikan pada tahun 1912 di Salt Lake City, Amerika Serikat. Rangkaian lampu lalu lintas menggunakan listrik paralel ya, listrik paralel ya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari bahwa rangkaian seri dan paralel digunakan dalam peralatan listrik sehari-hari. Nah, kira-kira selain sebagai contohnya lampu lalu lintas, tuliskan kira-kira nama alat listrik lain ya, beserta kegunaannya dan rangkaian listrik yang digunakan, apakah seri atau paralel. Lihat di halaman 91 ada contohnya. Yang pertama ya, lampu lalu lintas, nama alat listriknya dan kegunaannya,
mengendalikan arus lalu lintas di jalan raya. Rangkaian listrik yang digunakan paralel. Kamu sebutkan, cari contohnya, bisa menggunakan googling ya. Dan juga tidak hanya berupa alat listrik lampu lalu lintas, dan yang lebih sederhana juga boleh peralatan yang ada di rumah atau mungkin di luar rumah. Silahkan dicari untuk pembelajaran ya anak-anak. Seperti hanya penemu lampu lalu lintas ya, tokoh-tokoh penemuan yang mengubah dunia tidak memandang usia, ras, dan jenis kelamin. Ada yang penemunya berkulit hitam, ada yang dari ras selain Eropa, atau juga ada yang bukan laki-laki ya. Ada juga penemu yang menghasilkan penemuan di usia muda. Nah, di sini salah satu ada penemu tokoh dari perempuan ya atau wanita ya yang penemuannya mengubah dunia. Yang disebutkan di sini adalah bernama Mary Anderson. Ia adalah penemu penyapu kaca mobil, wiper ya, pada tahun 1903. Mary diberi paten pertamanya untuk alat pembersih jendela kaca. Di sini ada teks eksplanasi tentang penemuannya tersebut ya. Penemu penyeka kaca mobil ya yang ada di kendaraan kalian. Nah, inilah wanita penemunya ya, seorang wanita. Silakan baca keempat, ada 4 paragraf di bawah ini ya. Penemu penyeka kaca mobil. Setelah kalian membaca, masih ingatkah kamu ciri-ciri teks eksplanasi? Nah, ada bagian pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Tulis di halaman 93, silakan ya sambil belajar mengulang lagi untuk persiapan besok lusa penilaian harian dan juga persiapan PTS. Ya, kamu tadi telah mengetahui penemu lampu lalu lintas. Selain lampu lalu lintas, benda lainnya yang dapat menjaga keamanan dan keselamatan pemakai jalan adalah rambu lalu lintas. Orang yang pertama kali mencetuskan rambu lalu lintas dan marka jalan adalah William Phelps Enoch, seorang warga Amerika Serikat. Ia menemukan rambu stop, peringatan untuk berhenti, rambu menyeberang jalan, dan rambu pemberhentian taksi. Selain itu, ia juga menciptakan manajemen lalu lintas seperti bundaran dan jalan satu arah. Sekarang perhatikan lampu-lampu berikut ya. Ada A, lampu lalu lintas, betul. B, berhenti. C, batas 60 km. D, ada kereta api. E, motor dilarang masuk. Nah, kira-kira amati gambar di samping lagi. Nah, di manakah kamu dapat menemukan benda tersebut? Benda tersebut merupakan rambu lalu lintas yang biasa berada di pinggir jalan. Ini sangat penting ya, sebagai warga negara kita memiliki kewajiban mentaati rambu-rambu lalu lintas. Dengan mentaatinya kita sudah menghargai hak-hak pengguna jalan lainnya. Selain dari gambar yang tadi, ada beberapa gambar seperti di halaman 97. Ada 6 rambu lalu lintas. Kira-kira silakan apa arti dari setiap rambu lalu lintas tersebut? Silakan kerjakan ya. Apa manfaatnya dan apa kewajiban pengguna jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas tersebut?
Selain rambu lalu lintas di jalan raya, terutama di tikungan jalan, terkadang terdapat cermin cembung ya. Cermin tersebut disebut cermin lalu lintas. Fungsinya memudahkan pengendara melihat kendaraan lain dari arah yang berlawanan atau berlainan. Di sini ada teks eksplanasi berjudul Cermin si kaca bening peningkat percaya diri. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, kalian kemarin sudah belajar ya memperhatikan penggunaan kalimat efektif. Ciri-cirinya jangan lupa ya. Yang pertama ada subjek dan predikat, yang kedua urutan kalimatnya benar, yang ketiga kata baku yang menggunakan kata baku, keempat tidak bertele-tele, dan lima ambigu ya, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Dari teks tersebut silakan mana kalimat atau kata yang salah dan koreksinya atau perbaikannya. Silakan diteliti lagi di kalimat-kalimat di antara 4 paragraf dari teks cermin si kaca bening peningkat percaya diri. Alhamdulillah, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang menjelaskan penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel, menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi, menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan, dan membuat kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Silakan kalau ada yang bertanya bisa kirim di komentar atau tanggapan, dan silakan jika ada tugas seperti yang telah Bapak berikan di video, silakan kerjakan di halaman buku paket yang tersedia. Bapak tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap hidup dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.